Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Afif Fajri, NIP 234209. Adapun materi saya terkait dengan pembuatan video yaitu pemilihan sensor analog versus digital. Di atas kapal, setiap sistem harus bekerja secara andal, terutama sistem tekanan. Kita bisa temukan sistem tekanan di mana-mana, dari sistem bahan bakar, sistem pendingin mesin utama, sistem udara tekan, hingga sistem hidrolik. Namun, seiring waktu, sensor tekanan yang lama bisa mengalami kerusakan, tidak akurat atau sulit dikalibrasi. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu mengganti sensor tersebut. Atau beralih ke sensor digital yang lebih modern. Pertama-tama, mari kita pahami perbedaannya. Sensor analog bekerja dengan cara mengubah tekanan menjadi sinyal listrik kontinu seperti 4-20 mA atau 0-10 volt. Ini adalah sistem yang sederhana, terbukti stabil dan sangat umum digunakan di kapal-kapal konvensional. Sementara itu, sensor digital mengubah tekanan menjadi data digital yang bisa langsung dibaca oleh sistem monitoring, baik itu PLC, SCADA, atau AMS, Alarm Monitoring System. Komunikasinya menggunakan protokol seperti RS485 atau Modbus RTU. Dari sisi akurasi, sensor digital unggul jauh, misalnya Wika CPG 1500. Sensor digital yang memiliki akurasi kurang lebih 0,05% dari full scale. Bandingkan dengan Yokogawa EJA 530A, sensor analog yang hanya kurang lebih 0,2%. Di sistem seperti pengukuran tekanan bahan bakar sebelum injektor, perbedaan kecil dalam akurasi bisa berdampak besar pada performa mesin. Karena itu, akurasi tinggi sangat dibutuhkan dalam sistem mesin utama. Tapi, akurasi bukan satu-satunya faktor. Kita juga perlu mempertimbangkan kendala terutama di lingkungan kapal yang penuh getaran, suhu ekstrim, dan kelembapan tinggi. Adapun sensor digital seperti biasa dilengkapi fitur seperti self diagnosis, auto calibration, pemantauan jarak jauh. Namun, sensor analog tetap punya keunggulan, yaitu lebih tahan terhadap gangguan elektromagnetik, tidak bergantung pada protokol komunikasi, lebih mudah diganti jika terjadi kerusakan. Di kapal dengan sistem lama atau kapal dengan kru yang terbatas kemampuan teknologinya, sensor analog bisa jadi lebih praktis. Soal biaya, sensor analog tentu lebih murah. Contoh, Honeywell PX2 series analog sekitar $80-150. Siemens Sitrans PDS3 digital bisa mencapai $400-600. Untuk kapal dengan anggaran terbatas atau dalam sistem di mana akurasi ekstrim tidak terlalu krusial, memilih sensor analog bisa menghemat pengeluaran. Mari lihat beberapa contoh nyata di atas kapal. Sistem pendingin mesin utama, sensor analog sudah cukup karena tekanan air pendingin tidak membutuhkan akurasi milimeter. Yang kedua, sistem tekanan bahan bakar. Sebaiknya dipakai sensor digital untuk hasil yang lebih presisi dan integrasi ke sistem pemantauan otomatis. Yang ketiga, sistem udara tekan atau air starting. Sensor analog bisa digunakan karena sistem ini biasanya tahan terhadap sedikit tekanan. Intinya tidak semua sistem membutuhkan sensor digital, tapi untuk sistem kritis yang membutuhkan pemantauan terus-menerus, sensor digital adalah pilihan terbaik. Kapal modern sudah banyak dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis. Di sini sensor digital memberikan banyak keunggulan, seperti bisa langsung terhubung ke PLC, data bisa direkam untuk keperluan analisa, bisa diakses dari ruang kendali atau bahkan dari darat. Sensor digital membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan serta mempermudah troubleshooting. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Gunakan sensor analog jika sistem Anda masih konvensional, kapal terbiasa dengan sistem manual, anggaran terbatas, dan gunakan sensor digital jika Anda membutuhkan akurasi tinggi, ingin sistem yang bisa terpantau secara otomatis, dan kapal sudah dilengkapi PLC, SCADA, atau AMS. Pastikan juga mempertimbangkan suku cadang dan ketersediaan teknisi yang mampu menangani kalibrasi dan setting sensor digital.
Memilih sensor bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kecocokan dengan sistem, kemampuan kru, dan kebutuhan operasional kapal. Baik, cukup sekian video dari saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda memilih sensor yang tepat, baik analog maupun digital, untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja di atas kapal. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.